Kami dari Kolom 9 akan menjelaskan materi mengenai analisis strategi dan kebijakan penetapan harga. Di materi kali ini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama, strategi penetapan harga oleh monoposit dan pasar persaingan monoposit. Dan yang kedua, metode markup. Yang ketiga, penetapan harga dari suatu produk. Dan terakhir, diskriminasi harga. Kita akan masuk di pembahasan pertama mengenai strategi penetapan harga oleh monopolis dan persaingan monopolis. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi apa itu monopolis, kita harus tahu lebih dulu pengertian dari pasar persaingan monopolis. Pasar persaingan monopolis adalah salah satu bentuk pasar di mana produsen menjual barang yang serupa, namun tetap memiliki beberapa perbedaan dari beberapa aspek. Nah, di tema kali ini kita akan menguji dan menentukan penetapan harga yang sering digunakan oleh monopolis ataupun pasar-pasar yang bergerak di bidang monopolis. Artinya, perusahaan yang mampu menetapkan harga pada suatu pasar adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan dalam menetapkan tarif harga dari barang yang mereka perjualkan. Baik, masuk di pembahasan kedua mengenai metode markup. Penetapan suatu harga juga dapat ditentukan dengan menggunakan metode markup. Metode markup ini berarti penambahan presentasi dengan cost per unit yang akan kita capai. Cost atau biaya dapat dinyatakan sebagai elemen-elemen langsung yang relevan dan benar-benar merupakan biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan produksi dan usaha yang kita jalani. Selanjutnya, ada dua faktor substansi terhadap sesuatu yang mempengaruhi besar kecilnya markup di dalam perusahaan. Yang pertama adalah sifat yang ditentukan oleh persaingan kompetisi dari lawan perusahaan. Dan yang kedua adalah sifat yang ditentukan oleh permintaan konsumen terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu penetapan harga atas produk ganda. Perusahaan yang mempunyai bisnis ganda atau dua macam produk, di mana jika masing-masing memiliki keterkaitan pada respon konsumen, maka masalah penetapan harga ini perlu untuk diperhatikan, karena bisa terjadi penetapan harga bagi masing-masing produk berhubungan dengan upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dari keseluruhan barang yang dijual. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penetapan harga atas produk ganda. Yang pertama yaitu menghadapi dua produk yang saling terkait. Dua macam produk yang akan ditetapkan harganya saling berkaitan. Keterkaitan ini bisa saling mengganti artikan sebagai memiliki kegunaan atau fungsi yang sama. Yang kedua yaitu pendekatan proporsi tetap. Pendekatan proporsi tetap ini yaitu penetapan harga suatu barang atau produk dengan didasarkan oleh komposisi perbandingan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Yang ketiga yaitu pendekatan proporsi variabel. Pendekatan proporsi variabel ini adalah pendekatan berbagai alternatif kombinasi dua jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan total biaya dan penghasilan yang sama. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis break-even dan profitability. Analisis break-even dan profitability ini berhubungan langsung dengan strategi penetapan harga yang mempertimbangkan berbagai alternatif yang secara substansif digunakan untuk menentukan level volume penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tidin Pakaya. Materi berikutnya adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga diartikan sebagai penetapan harga yang berbeda atas suatu barang yang sama pada pasar atau kelompok pembeli yang berbeda. Maksud dari pembedaan harga pada pasar yang berbeda ini antara lain untuk memperluas dan meningkatkan pangsa pasar yang bisa dikuasai dan akhirnya untuk memaksimalkan penerimaan dan keuntungan perusahaan. Diskriminasi harga ini terdiri atas beberapa model atau tipe yang bisa berlaku dan bisa dipraktekkan, yaitu model diskriminasi tingkat pertama, model diskriminasi tingkat kedua, dan model diskriminasi tingkat ketiga.
Model diskriminasi tingkat pertama yaitu diskriminasi harga pada tingkat pertama adalah suatu pembeda tingkatan harga atas suatu barang setiap unit yang terjual secara terpisah, mulai dari harga per unit yang tertinggi sampai dengan harga tertentu per unit yang paling rendah. Yang kedua yaitu diskriminasi harga pada tingkat kedua. Pada diskriminasi harga tingkat kedua ini berkaitan dengan pemberlakuan harga perbedaan pada berbagai daerah atau kelompok. Sasaran konsumen dengan maksud atau harapan agar perusahaan dapat menyerap sebagian surplus konsumen. Pada diskriminasi harga tingkat ketiga, yaitu pada tingkat ketiga ini pendekatan yang dilakukan adalah menghitung perbedaan harga pada produk yang sama di pasar yang berbeda sampai pada suatu kuantitas dan volume penjualan di mana pendapatan marginal unit terakhir yang dijual di setiap pasar sama dengan biaya marginal dari keseluruhan produk terjual. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.